Bapak Ibu, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan tools yang ada di Gemini ini. Ada 4, ada Google Learning, ada Deep Research, ada Creative Image, dan Canvas. Kita coba yang Canvas ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba membuat kuis untuk kelas 10, misalkan ya. Materinya bilangan bentuk akar. 10 soal seperti ini. Eh, Kemudian siswa diminta menuliskan nama dan kelas terlebih dahulu. Seperti ini kita coba. Nah, jadi kalau dalam bentuk kanvas itu bentuknya akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu, interaktif ya. Beda dengan tanpa menggunakan kanvas. Nah, ini akan ada terlihat kalau menjawab salah, dia akan memperlihatkan bagaimana jawaban benarnya. Ini Bapak Ibu bisa berkreasi, misalkan tidak ingin bentuk pilihan ganda, misalkan benar salah, juga bisa tinggal Bapak Ibu minta saja Gemini buat dalam bentuk benar salah atau pilihan banyak, seperti itu. Itu untuk penggunaan kanvas, Bapak Ibu. Nah, untuk di-share ke anak, ini ada yang harus pengkodingan yang lain, jadi harus dibuat dalam bentuk HTML, seperti ini. Nanti bisa dikopikan, dibagikan, kemudian ditempelkan di Google Site gitu ya. Dan yang dibagikan ke siswanya adalah link dari Google Site gitu. Jadi perlu pelajaran tersendiri untuk itu. Jadi Bapak Ibu barangkali kita bisa lanjutkan di pembelajaran nanti gitu ya, jadi tidak sekarang. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol share. Kalau tadi kan tidak ada tombol share-nya aja Bapak Ibu. Jadi itu nanti dipraktekannya langsung di Gemini-nya, tidak bisa di-share. Nah, kalau menggunakan HTML itu bisa di-share di sini. Begitu ya Bapak Ibu untuk penggunaan eh, Canvas. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri eh, menggunakan akun Bapak Ibu. Oke, kita coba yang lain. Ada lagi di sini adalah create image. Nah, create image sesuai dengan namanya adalah membuat gambar. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat gambar eh, rumah, ya, tingkat 2, misalkan. Jok, ada pohon di samping rumah, ya, ada mobil, seperti ini, gitu ya. Bisa berkreasi apapun, kita minta ke Gemini. Nah, jadi kan Bapak Ibu ada rumahnya, atau misalkan kalau untuk pelajaran, misalkan untuk pelajaran biologi, misalkan kita minta buat gambar 3 dimensi sel tumbuhan berikut keterangannya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ada Bapak Ibu. Tapi dicek dulu ya, takutnya salah gambarnya. Eh, Demikian untuk gambar. Jadi Bapak Ibu bisa mengekspor gambar apapun. Bahkan Bapak Ibu misalkan ingin
ada kita membuat gambar yang mirip dengan kita, Bapak Ibu bisa tambahkan foto kita, misalkan seperti ini. Kemudian buat gambar mirip foto sedang eh, sedang mengajar seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada ya mirip-mirip sedikit ya. Ini tadi gambarnya anak SD mungkin tadi promptnya kurang jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalkan inginnya guru SMA tinggal diketikkan saja dengan siswa SMA. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk contoh penggunaan gambar image gitu ya. Kemudian di sini ada deep research. Oh, harus new chat. Nah, Bapak kita buat new chat. Deep research misalkan Bapak Ibu menemukan masalah nih, saya menemukan masalah siswa kelas 10 eh, kurang dalam seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan deep research, Nia akan membuat penelitian. Jadi Gemini ini akan mencari sumber-sumber yang dapat mendukung masalah tersebut. Seperti ini ya, dia akan meriset, kemudian menganalisis hasil dan membuat laporan. Seperti ini, Bapak Ibu, agak prosesnya di sini agak lama, eh, tapi ya lebih cepat dibandingkan kalau Bapak Ibu mencari sendiri sumber-sumbernya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dia akan langkah yang harus diambilnya seperti apa, kemudian dia searching seperti ini. Agak lama ya Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di akun Bapak Ibu sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah hasil dari Gemini ini tidak bisa Bapak Ibu klaim sebagai hasil karya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh, maka dijadikan referensi pun tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat suatu laporan, terus referensinya apa? Referensinya adalah respon dari Gemini, itu tidak boleh gitu ya Bapak Ibu. Apalagi sampai mengambil hasil karya dari Gemini ini menjadi hak dari karya Bapak Ibu, itu sangat tidak diperbolehkan. Seperti ini ya Bapak Ibu, dia sedang bekerja Gemini ini. Mari kita tinggalkan saja ya Bapak Ibu. Kita buat chat baru. Eh, Barangkali cukup sekian kalau dari materi gitu ya. Eh, yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai bonus, saya akan eh, praktekkan bagaimana untuk membuat storybook. Apa itu storybook? Ini adalah buku cerita, Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu punya anak kecil, ingin membacakan cerita, tapi bingung idenya seperti apa. Bapak Ibu bisa misalkan dibuat di sini, buat cerita untuk anak 5 tahun tentang kebersihan diri. Buat dalam gambar 3 dimensi gitu ya. Kalau anak ibu misalkan perempuan namanya misalkan Nina gitu ya. Anak eh, tentang anak perempuan bernama Nina seperti ini. Kita coba ya Bapak Ibu.
Kita tunggu sebentar lagi. Atau barangkali Bapak Ibu ingin membuat tentang pelajaran kita, misalkan buat cerita dari kehidupan sehari-hari tentang materi, misalkan bentuk akar gitu. Buat cerita tentang kehidupan sehari tentang misalkan materi apa gitu bisa Bapak Ibu. Jadi disangkutkan dengan mata pelajaran kita. Tapi jangan lupa tuliskan kelas berapa, misalnya kelas 10 apa kelas 12 gitu. Kenapa harus dituliskan? eh, Kenapa harus dituliskan? Jadi penggunaan bahasanya, gambar yang dibuat itu menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi gitu ya. Ini minatnya dalam bentuk anak kecil. Nah, ini bisa dibaca, bisa Bapak Ibu yang baca atau bisa kita minta Gemini untuk membacakannya. Pagi yang cerah. Nina melompat dari tempat tidurnya. Aduh, tanganku gatal sekali, katanya sambil menggaruk-garuk. Ia lupa mencuci tangan sebelum tidur. Tiba-tiba, boneka landak kesayangannya. Lido, bergerak. Nina, teman kecilku, bisik Lido. Tanganmu kotor, kuman kecil suka bersembunyi di Ini sana. bisa kita ganti, yuk. Nina, Misalkan pengen yang ini, Bapak-bapak juga bisa. Nina melihat ke tangannya. Wah, benarkah? Aku mau kuman-kuman ITU pergi? Serunya, Lido Eh, tersenyum. Tiba Ayo itu kita ya ke kamar Bapak Ibu mandi. Kuman untuk takut pada air dan storybooknya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ingin cerita apa? Tinggal Bapak Ibu masukkan promptnya. Demikian Bapak Ibu eh, untuk storybook kita lihat yang tadi ya Bapak Ibu apa udah selesai belum? Nah ini yang tadi ya Bapak Ibu udah selesai ternyata laporan analisis defisit. Nah ini Bapak Ibu sudah jadi. Nah, Bapak Ibu hasil dari deep research-nya. Cepat sekali ya Bapak Ibu. Nah kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini bisa dibuat webnya, mau seperti apa, atau infografiknya seperti apa, kuisnya seperti apa, bahkan bisa kita buat audio, jadi dibacakan. Tapi kalau audio itu, kalau tidak salah, bahasanya masih dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, sayang sekali. Ini juga bisa kita ekspor ke Docs, atau bisa kita copy. Seperti itu Bapak Ibu, barangkali selesai materi dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukannya lewat Padlet yang ada di grup. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.